Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa kalau penilaian kinerja tahunan itu, ya gitu-gitu aja, kayak cuma formalitas? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang dirancang untuk mengubah total cara pandang itu. Kita akan lihat gimana pengelolaan kinerja bisa jadi alat pengembangan karir yang beneran powerful buat kita semua. Oke, kita mulai dari dasar hukumnya dulu ya. Ini dia nih, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 271-O-2025. Isinya tentang pedoman pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kelihatannya sih resmi dan rumit banget ya. Tapi tenang aja, kita akan kupas satu persatu isinya biar gampang dipahami. Nah, pertanyaan paling pentingnya kan ini. Terus, apa artinya semua ini buat karir Anda sebagai pendidik? Itulah inti dari pembahasan kita. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana peraturan ini akan berdampak langsung ke pekerjaan dan jenjang karir kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cetak biru kinerja yang baru. Coba deh, jangan anggap ini sebagai aturan tambahan yang merepotkan. Anggap ini sebagai sebuah kerangka kerja baru yang jadi bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional yang jauh lebih besar. Ini dia poin utamanya. Pengelolaan kinerja ini bukan lagi soal ngasih nilai di akhir tahun. Titik. Tujuannya itu jauh lebih strategis. Gimana caranya menyelaraskan performa kita masing-masing di sekolah dengan tujuan besar pendidikan nasional. Jadi, kinerja kita itu jadi bagian penting dari mesin besar yang memajukan pendidikan. Selanjutnya, siapa aja sih yang terlibat di dalam sistem baru ini? Penting banget loh buat kita tahu peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Biar apa? Biar sistemnya nanti berjalan mulus. Yuk, kita kenalan sama para pemain kuncinya. Nah, biar gampang bayangin ya, di dalam pedoman ini ada yang namanya piramida pengelolaan kinerja. Ini bisa jadi pegangan visual kita buat memahami strukturnya. Kalau kita lihat, di sini jelas banget alur koordinasinya, mulai dari kepala daerah di paling atas, terus turun ke dinas pendidikan, sampai ke kepala sekolah dan guru di level sekolah. Jadi siapa aja nih yang masuk dalam sistem ini? Wah, daftarnya cukup panjang. Tentu saja ada guru dan kepala sekolah. Tapi nggak cuma itu. Ini juga berlaku buat pengawas sekolah, pamong belajar, penilik, bahkan sampai pimpinan di satuan pendidikan non-formal. Intinya, hampir semua pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN bakal pakai kerangka kerja ini. Sekarang, ada satu istilah kunci yang wajib banget kita pahami bareng-bareng. Pejabat Penilai Kinerja, atau kita singkat aja PPK. Simpelnya gini, PPK itu adalah atasan langsung yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan kinerja Anda. Nah, buat sebagian besar guru, PPK Anda ya kepala sekolah. Beliaulah yang akan jadi partner diskusi Anda sepanjang tahun. Baik, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Gimana sih proses atau siklus tahunan dari pengelolaan kinerja ini berjalan? Ini bagian paling praktis yang perlu kita semua kuasai betul. Jadi, siklus tahunan ini dibagi jadi 5 tahapan yang sangat jelas dan runut. Dimulai dari pra-perencanaan, lanjut ke perencanaan, terus masuk ke pelaksanaan, yang di dalamnya ada pemantauan dan pembinaan, setelah itu ada penilaian di akhir periode, dan terakhir ditutup dengan tindak lanjut. Ini udah kayak peta jalan kita buat 1 tahun ke depan. Nah, ini dia tanggal yang wajib Anda lingkari di kalender. Tahap perencanaan ini adalah kuncinya di mana ada menyusun yang namanya SKP atau sasaran kinerja pegawai. Periode krusial ini cuma sebulan, dari tanggal 1 sampai 31 Januari setiap tahun. Jangan sampai kelewat ya. Lantas apa sih SKP itu sebenarnya? SKP ini adalah dokumen dasar yang isinya rencana target kinerja Anda untuk 1 tahun ke depan. Tapi ingat, ini bukan formulir yang Anda isi sendirian di ruangan sepi. SKP itu adalah hasil dari sebuah dialog wajib dengan PPK Anda untuk menyamakan ekspektasi. Nanti di dalam SKP Anda ada 2 komponen utama. Pertama, namanya hasil kerja. Ini fokusnya ke apa yang Anda capai, yaitu output dan outcome dari tugas-tugas Anda. Nah, yang kedua adalah perilaku kerja. Ini fokusnya ke bagaimana cara Anda mencapainya, yang dinilai berdasarkan nilai-nilai inti seperti orientasi pelayanan, akuntabel, dan lain-lain. Jadi, hasil dan prosesnya sama-sama penting. Oke, setelah setahun penuh merencanakan dan melaksanakan, terus apa? Nah, sekarang mari kita lihat gimana kinerja kita dinilai secara resmi, dan yang paling penting, apa arti hasil penilaian itu buat karir kita ke depan. Nanti, di akhir tahun, kinerja Anda akan dinilai dan masuk ke salah satu dari 5 predikat ini. Mulai dari sangat baik, lalu ada cukup yang artinya butuh perbaikan, sampai ke kurang dan sangat kurang. Ini adalah umpan balik yang jelas dan terukur atas performa kita selama setahun.
Terus predikat ini buat apa? Nah, ini dia konsekuensi langsungnya. Buat Anda yang statusnya ASN, predikat kinerja ini akan langsung diubah atau dikonversi menjadi perolehan angka kredit tahunan. Angka kredit ini bisa dibilang adalah mata uang untuk kemajuan karir Anda. Jadi, kenapa angka kredit ini penting banget? Soalnya, ini tuh kayak kunci buat membuka banyak pintu. Angka kredit yang terkumpul akan menentukan kenaikan pangkat, penyesuaian gaji, bahkan jadi prioritas untuk bisa ikut program-program pengembangan kompetensi. Dampaknya nyata banget kan? Nah, sebagai penutup, penting banget buat kita sadari kalau peraturan ini sebetulnya mendorong sebuah perubahan yang lebih dalam, bukan cuma sekedar ganti prosedur administrasi. Ini adalah soal pergeseran pola pikir atau mindset. Pergeseran pola pikirnya itu dari mana ke mana? Dari yang tadinya cuma penilaian sesaat di akhir tahun menjadi dialog yang berkelanjutan. Dari yang tadinya fokusnya cuma asesmen, sekarang fokusnya adalah pengembangan. Dan dari mentalitas yang penting memenuhi standar minimum, menjadi gimana caranya saya bisa melampaui ekspektasi. Saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah kutipan yang diambil langsung dari pedomannya, yang menurut saya merangkum semangatnya dengan sangat baik. Pengelolaan kinerja bukan hanya aktivitas untuk menilai kinerja, tetapi instrumen untuk mengembangkannya. Ini adalah ajakan buat kita semua untuk melihat seluruh proses ini sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh dan jadi lebih baik lagi.